Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga hari ini kita memasuki hari ketiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal soleh kita diijabah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi panutan kita semua, insya Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam suratul Baqarah ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru, Allah mengajak orang-orang beriman. Apa ajakannya Allah? Kutiba alaikumus siyam. Ajakannya yaitu diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Tidak diseru untuk seluruh umat manusia. Tidak diseru hanya orang-orang baik muslim maupun non-muslim. Tapi yang diseru oleh Allah adalah orang-orang beriman. Bukan yang diseru kaum muslimin dan muslimah, bukan. Tetapi secara spesifik Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya puasa itu umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi dasar ayat inilah yang menjadi kewajiban, mewajibkannya untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Ayat inilah yang menjadi dasar mewajibkannya kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita terlalu panjang lebar membahas tentang ayat ini, saya sedikit membahas secara khusus tentang puasa. Karena suatu ibadah yang kita lakukan, suatu amal saleh yang kita kerjakan, harus betul-betul kita pahami, karena dasar pokok pengamalan suatu ibadah adalah ilmunya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan contoh tuntunan dari Rasulullah SAW, bisa saja menjadi sia-sia. Ya. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah, apa sih itu puasa? Apa itu definisi puasa? Puasa secara bahasa diartikan al-imsak, menahan. Menahan makan, menahan minum.
menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Itu as-saum secara bahasa. Sementara as-saum atau puasa secara istilahi adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dan ditandai dengan suara azan maghrib. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa di sini perlu kami sampaikan. Apa-apa saja yang membatalkan puasa. Bukan hanya sebatas makan dan minum. Secara bahasa tadi iya. Tapi secara istilahi, hal-hal yang membatalkan puasa perlu disampaikan di sini bahwa yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan. Jadi, masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan. Jika masuk dalam mulut, belum sampai ke tenggorokan, itu belum membatalkan, tetapi memakruhkan puasa kita. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Itu hal membatalkan puasa. Jadi kalau di siang hari kita merasa lapar sekali, sengaja untuk muntah, itu puasa kita batal. Kemudian yang ketiga adalah haid. Jadi khusus untuk kaum Hawa ini, ya kan tidak ada laki-laki yang haid hanya perempuan, ya, puasanya batal. Umpamanya di hari ketiga ini dia melaksanakan puasa Ramadan, ya tiba-tiba di siang harinya ada tamu tak diundang, ya secara otomatis puasanya batal. Apalagi nifas, ya jadi nifas ini terkhusus kaum Hawa yang telah melahirkan. Dia adalah nifas yang keluar. Kemudian selanjutnya melakukan hubungan suami istri siang hari, itu batal. Iya, batal. Kemudian apalagi orang yang murtad, hari ini dia masih berikrar, meyakini, mengimani bahwa Allah yang berhak disembah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tiba-tiba sore harinya ia mengingkari, berarti secara otomatis puasanya batal. Kemudian apalagi gila, mungkin di pagi harinya masih normal, masih waras, tiba-tiba di siang hari sudah gila, maka secara otomatis puasanya batal. Jadi hal-hal itulah yang membatalkan puasa kita. Dan perlu kita yakini, perlu kita pahami bahwa ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan puasa ini, ya, ada juga hal-hal yang perlu kita hindari. Apa itu? Meskipun kita berpuasa, menahan segala sesuatunya yang dapat membatalkan puasa kita, tetapi ada juga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi ada puasa batal karena sesuatu tadi yang disebutkan, dan ada juga hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kita tetap puasa, puasa kita tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Apa itu? Yang pertama, berbohong. Ya, kita puasa Ramadan, kita tidak makan dan minum, kita tidak muntah dengan sengaja, kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi kita berdusta, pahala puasa kita itu batal. Pahala puasa kita itu kita tidak akan dapatkan. Apalagi menggibah, ya, menyebut kejelekan orang pada orang lain.
Jadi menceritakan kejelekan orang kepada orang lain, meskipun itu benar. Karena kalau tidak benar namanya fitnah. Jadi situlah perbedaan antara fitnah dengan ghibah. Jadi kalau ghibah menceritakan kejelekan orang lain memang seperti itu, tapi itu dilarang dalam agama. Kemudian sementara fitnah adalah menceritakan sesuatu kejelekan orang kepada orang lain, tapi itu tidak benar. Dan ini yang berbahaya. Kenapa? Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Di samping juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi puasa batal, ada juga yang membatalkan pahala puasa kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa? Tuntunan Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah an-niyah, berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal yang kita lakukan disertai dengan niat. Jadi kalau kita menahan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita tidak melakukan makan dan minum ataupun hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tanpa disertai dengan niat, maka itu bukan puasa namanya, hanya menahan saja secara bahasa. Menahan saja, tapi puasa, nilai puasanya itu tidak ada karena tidak disertai dengan niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anjuran Rasulullah SAW dianjurkan untuk kita makan sahur. Di makan sahur ini ada keberkahan yang Allah simpan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, fa inna fis sahuri barakah. Maka sungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan yang Allah simpan. Dan sahur itu dianjurkan diperlambat, bukan dipercepat. Karena orang terdahulu kita itu kalau makan sahur, ada yang makan sahur jam 2, jam 3. Seharusnya makan sahur itu menjelang masuknya waktu sholat subuh, supaya kita tidak terlalu lama merasakan rasa lapar itu. Ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anjuran Rasulullah SAW dalam berpuasa, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak istighfar, sehingga kualitas ibadah puasa kita terjaga. Dan yang terakhir, tuntunan Rasulullah SAW pada saat kita berpuasa dianjurkan bersegera untuk berbuka ketika waktunya sudah masuk. Ya, jadi menyegerakan untuk berbuka ketika azan sudah dikumandangkan. Jadi bukan diperlambat, tapi dipercepat sebaliknya. Sahur tadi diperlambat, berbuka dipercepat. Jadi itu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada sisi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.